Setelah dibuang Chelsea, Raheem Sterling menjelaskan mengapa Arsenal sempurna untuk karirnya. Sang pemain menuntaskan transfer pinjaman selama semusim penuh ke Emirates Stadium pada deadline day setelah tidak lagi dibutuhkan oleh Enzo Maresca. Seusai resmi pindah, ia menyaksikan Arsenal beraksi melawan Brighton pada akhir pekan kemarin. Pada hari Selasa, ia diberi nomor punggung baru 30 oleh pihak Arsenal. Raheem Sterling kabarnya sangat gembira bergabung dengan Arsenal yang selalu menjadi satpam trofi milik Manchester City. Pemain Inggris itu yakin tim arahan Mikel Arteta sangat sempurna untuknya sebagaimana mereka melengkapi keinginannya untuk meraih kesuksesan. Dalam wawancara pertamanya dengan laman resmi sang rival, pemain berusia 29 tahun itu mengatakan, "Saya sangat antusias, transfer ini sedikit terlambat, tapi ini adalah saat yang saya harapkan," kata Raheem Sterling. "Ini sangat sempurna untuk saya." Meski begitu, keuntungan Chelsea melepas Raheem Sterling ke sang rival akan mengurangi tuntutan gaji yang dimilikinya. Ini akan memberi peluang besar bagi pemain sayap Chelsea yang lainnya untuk selalu tampil setelah kepergian Raheem Sterling. Kabar mengejutkan datang dari Chelsea dalam mempersiapkan skuadnya untuk Liga Konferensi Eropa. Nama-nama seperti Cole Palmer, Romeo Lavia, dan Wesley Fofana tidak diikutsertakan dalam ajang tersebut. The Blues harus bermain di kompetisi kasta ketiga Eropa musim ini setelah musim yang kurang memuaskan di bawah kendali Pochettino musim lalu. Sebelumnya, tim asuhan Enzo Maresca lolos ke babak grup setelah kemenangan agregat 3-2 yang menegangkan atas Servette pekan lalu. Setelah gebrakan dalam 12 bulan, di mana ia telah mengukuhkan posisinya sebagai bagian integral di lini serang Chelsea, manajemen The Blues dipahami akan memperhatikan kondisi Cole Palmer. Sementara itu, Wesley Fofana dan Romeo Lavia telah mengalami tahun yang sulit karena cedera. Enzo Maresca kabarnya ingin melakukan pendekatan yang hati-hati dengan dua pemain yang tampaknya akan tampil menonjol di bawah asuhannya. Chelsea kabarnya dapat melakukan maksimal 3 pergantian pemain untuk fase gugur dengan asumsi mereka lolos saat mereka kembali mendaftarkan skuad mereka pada 6 Februari 2025. Menurut laporan Sky Sport, Cole Palmer adalah salah satu nama pertama di daftar susunan pemain The Blues yang sejatinya akan dibawa. Mereka memiliki skuad yang besar dan kompetisi Conference League ini menawarkan kesempatan untuk memberikan waktu bermain kepada para pemain pelapis Chelsea. Tidak dapat dipungkiri, pada musim ini The Blues bermain di berbagai kompetisi selain Conference League. Mereka juga bermain di Premier League, FA Cup, Carabao Cup, dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kehadiran Joao Felix tentu akan menjadi dorongan besar bagi Chelsea yang dapat menggantikan Cole Palmer sebagai pemain nomor 10. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Joao Felix termasuk pemain yang mampu mengkreasikan bola menjadi peluang bagi penyerang di depannya. Selain itu, Cesare Casade juga diikutsertakan sebagaimana ia menjadi salah satu pemain favoritnya saat bersama Maresca di Leicester City. Sang pemain diharapkan dapat memberi dampak besar untuk tim pada kompetisi tersebut. Pemilik Chelsea, Todd Boehly, kini dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk menjual sahamnya. 2 tahun lalu, Todd Boehly dan Clear Lake Capital menyelesaikan pengambil alihan Chelsea senilai 86,2 triliun rupiah dari pemilik sebelumnya, Roman Abramovich. Kini dilaporkan bahwa hubungan antara salah satu pendiri Clear Lake, Behdat Eghbali, dan Todd Boehly memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Sebagai hasilnya, laporan tersebut menyebutkan bahwa kedua belah pihak kini sedang menilai opsi mereka dan apakah mereka bisa membeli saham satu sama lain. Menurut laporan Sky Sport, Clear Lake tidak bersedia menjual 61,5% saham mereka di klub dan tidak berada di bawah tekanan untuk melepaskan kepentingan mereka saat di Chelsea. Mereka terbuka untuk membeli 38,5% saham lainnya yang dibagi secara merata milik Todd Boehly. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa hubungan saat ini antara Todd Boehly dan Behdat Eghbali adalah hubungan yang bersifat profesional dan tak sedekat awal mendirikan klub ini. Menurut laporan The Telegraph, Todd Boehly tetap berkomitmen kepada Chelsea meskipun telah mundur dari pengelolaan sehari-hari klub selama setahun terakhir. Meskipun struktur kepemilikan saat ini baru berjalan 2 tahun,
Masa kepemimpinan mereka telah menarik banyak perhatian publik sepak bola Eropa, terutama karena pengeluaran besar mereka di bursa transfer. The Blues kabarnya telah menghabiskan uang lebih dari 20 triliun rupiah untuk belanja pemain sejak mengambil alih dari Abramovich. Mereka juga memecahkan rekor transfer Inggris 2 kali untuk mendatangkan Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Namun investasi besar mereka di bursa transfer gagal menghasilkan trofi dengan Chelsea gagal di final Carabao Cup Februari lalu saat melawan Liverpool. Clearlake Capital dan Todd Boehly juga belum bisa menetapkan manajer yang tepat setelah berpisah dengan sejumlah pelatih dalam 2 tahun terakhir. Kabarnya awal tahun 2023 kemarin, sejatinya Chelsea dikendalikan penuh oleh Clearlake Capital dan Vedat Iqbali. Keputusan transfer dan kebijakan klub tidak lagi sepenuhnya menjadi hak Todd Boehly. Mereka berharap Enzo Maresca bisa menjadi sosok yang membawa Chelsea meraih trofi pertama mereka setelah kepergian Roman Abramovich. Bek Chelsea Marco Kurela mengakui bahwa kebiasaan Todd Boehly merekrut pemain-pemain baru dalam jumlah banyak dan gonta-ganti pelatih membuat kesulitan mendapat stabilitas dalam permainannya. Musim panas 2024 kali ini, Chelsea kembali aktif dalam bursa transfer pemain setelah mendatangkan 13 pemain anyar. Chelsea tak cuma doyan merekrut pemain baru, mereka juga gemar berganti pelatih. Sejak Todd Boehly merapat ke Stamford Bridge, Chelsea telah berganti nakoda 4 kali. Marco Kurela mengaku ia senang dengan kehadiran Maresca, tapi berharap Todd Boehly tak lagi bongkar pasang tim dan pelatih agar performa tim bisa stabil. Saya senang, saya pikir pelatih yang kami miliki sangat bagus. Ia memiliki ide-ide yang sangat jelas, puji Marco Kurela. Kami telah melalui pergantian pelatih selama bertahun-tahun. Mari kita lihat apakah kami dapat memperoleh stabilitas tanpa banyak perubahan dan bahwa manajer dapat menyampaikan ide-idenya, kata Marco Kurela. Bek kiri Spanyol tersebut mengatakan sekarang ini Chelsea punya banyak pemain top, namun mereka tak akan bisa bermain secara kompak apabila Todd Boehly terus merombak skuad The Blues. Ia pun berharap Todd Boehly bersabar sebab proses pembentukan sebuah tim yang solid tentu saja butuh waktu yang tak sebentar. Kami butuh stabilitas, kami punya pemain-pemain dengan level yang sangat tinggi dan mudah-mudahan kami bisa punya kesabaran yang dibutuhkan. Kami juga berharap memiliki ketenangan agar semuanya berjalan dengan baik. Kami punya level, kami hanya butuh stabilitas dan pelatih serta pemain diizinkan bekerja untuk melakukan sesuatu yang sangat penting bagi klub ini, tutup Marco Kurela.